Kisah pasukan Gajah Mada gemetaran saat mendapatkan serangan gaib dari Raja Dayak. Pada zaman kerajaan Majapahit, sosok legenda Gajah Mada sangat terkenal akan sumpah palapa. Dalam sumpahnya itu sang patih bersumpah tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah, yang diartikan kenikmatan duniawi, sebelum menyatukan Nusantara. Dalam sumpahnya Gajah Mada berhasil bersekutu dengan beberapa kerajaan, salah satunya yakni pasukan Dayak dari kerajaan Bangkuler Rajang atau Bahanapura dengan rajanya Patih Gumantar atau Arya Magat. Dalam kisah ini, Gajah Mada dibuat bergetar saat berhadapan dengan pasukan Dayak di Kalimantan Barat. Dikutip dari Arta Pontianak, menceritakan ada sebuah legenda turun-menurun di kalangan suku Dayak Bakati dan Dayak Kanayan yang mengisahkan peristiwa penyerbuan pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada kepada kerajaan Bahanapura. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Arya Magat yang diperkirakan terjadi antara tahun 1340 sampai 1360 Masehi. Konon ketika armada pasukan Gajah Mada bersandar di pelabuhan Pontianak, prajurit Sandi dari Bahanapura mengetahuinya dan melaporkan kepada Baginda Raja Arya Magat bahwa armada pasukan Majapahit telah bersiap untuk menyerang Bahanapura. Mendengar hal itu, Raja Arya Magat menghimpun seluruh pasukannya untuk melakukan ritual mangkok merah, dan mengedarkan mangkok itu kepada kepala suku Dayak Kanayan, Dayak Bakati, Rara dan Manyadu. Mendapatkan mangkok merah dari Raja Arya Magat, sub-sub suku itu bersatu memperkuat pasukan Bahanapura. Begitu armada Majapahit mendarat melalui Sungai Mempawah dan bergerak menuju kota, pasukan Gajah Mada mendapatkan serangan gaib. Teriakan dan pekikan misterius bersahut-sahutan dari balik hutan. Pasukan suku Dayak tidak hanya mengerahkan prajurit manusia tetapi juga arwah para leluhur mereka yang juga ikut berperang. Pasukan arwah itu disebutkan Kamang Tariu dan Kamang Layu. Kamang Tariu bertugas merasuki prajurit Dayak sehingga keberanian dan kemampuan tempurnya menjadi berlipat ganda. Sedangkan Kamang Layu bertugas merasuki pasukan musuh sehingga menjadi lemas dan gemetaran kehilangan nyali. Pasukan Majapahit yang terkenal pemberani tempur menjadi kehilangan nyali. Banyak di antara mereka tiba-tiba pingsan secara misterius. Sementara yang tersisa menjadi gemetaran. Gajah Mada kebingungan menghadapi situasi itu. Meskipun dalam keadaan bingung, Gajah Mada tidak pernah panik. Dia mencoba berpikir tenang dan mencari siasat untuk bisa lepas dari cengkraman pasukan roh dari suku Dayak yang disebut Kamang Layu. Gajah Mada mengatakan kepada pasukan Bahanapura yang mengepungnya, bahwa kedatangannya ke Bahanapura bukan untuk berperang melainkan untuk mencari sekutu. Gajah Mada meminta izin untuk diperkenankan menghadap Raja Arya Magat. Setelah pesan Gajah Mada itu disampaikan kepada Arya Magat, Raja Bahanapura itu mengizinkan Gajah Mada untuk menemui dirinya. Ketika Gajah Mada menghadapi Arya Magat, dia mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang melainkan untuk mencari sekutu dalam menghadapi ancaman serangan dari Kekaisaran Mongol. Majapahit menghimpun seluruh kerajaan Nusantara bukan untuk mencari kekayaan melainkan untuk menghimpun kekuatan dengan mengajak Arya Magat untuk menjadi sekutu Majapahit. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menghadapi serangan dari pasukan Mongol jika datang sewaktu-waktu. Mendengar penjelasan dari Gajah Mada itu, akhirnya Raja Arya Magat setuju untuk bersekutu dengan Majapahit. Arya Magat memerintahkan para dukun untuk memulihkan pasukan Majapahit yang berada dalam cengkraman pasukan arwah Kamang Layu. Setelah para dukun ritual memanggil pulang arwah Kamang Layu, semua pasukan Majapahit pulih kembali seperti sedia kala dan tak ada satupun prajurit Majapahit yang mati di tempat itu. Dengan hal itu Gajah Mada menjadi takjub. Gajah Mada kemudian meminta bantuan pasukan Arya Magat untuk memperkuat pasukannya dalam menaklukkan Sarawak. Kemudian dilanjutkan penaklukan Thailand untuk dijadikan pangkalan militer menghadang ancaman pasukan Mongol.